Ini soal yang pertama diberikan ada 3 gambar, terus kemudian kita diminta untuk menentukan gambar berikutnya adalah gambar yang mana. Ya, kalau kita amati yang warna putih dalam satu kotak ini persegi, ini di sebelah kanan, terus kemudian di sebelah kiri, berikutnya di sebelah kanan lagi, berarti berikutnya adalah di sebelah kiri. Jelas yang B adalah bukan pilihan. Terus kemudian yang C juga bukan pilihan karena letaknya berada di sebelah kanan. Berarti pilihannya adalah tinggal A, Do, sama E. Terus kita lanjutkan lagi. Ada tanda panah ini menghadap ke atas, menghadap ke kiri, menghadap ke bawah, selanjutnya adalah menghadap ke kanan. Kebetulan semua juga menghadap ke kanan. Berikutnya kita amati lagi tanda panahnya. Ini tanda panahnya ke kanan atas, terus kemudian kiri bawah, kanan atas berarti selanjutnya kiri bawah. Jelas yang A adalah bukan jawaban, tinggal Do sama E. Kalau kita amati Do sama E ini ada perbedaan, yaitu di bagian belakang tanda panah ya. Ujung yang lain dari tanda panah ini yang Do jelas bukan juga, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E. Oke, selanjutnya adalah nomor 2. Nomor 2 ini ada 5 gambar, terus kemudian kita diminta untuk menentukan gambar mana yang paling berbeda. Kalau kita amati sejenak, ini yang bawah ada 3, yang atas juga 3. Yang bawah 4, ini yang atas 4. Yang bawah 2, ini 1. Yang lainnya ini sama, atas dan bawah. Bentuk ovalnya ini sama, sedangkan yang C ini adalah yang paling berbeda, yang nggak sama dengan yang lainnya, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya adalah soal nomor 3. Kalau soal nomor 3 ini kita diminta untuk menentukan gambar kelima, gambar yang mana ya. Kalau kita amati ini yang garis horizontal ini 1, 1, terus 2, 2, berikutnya kemungkinan 3 ya. Kita cek lagi ini 1, terus kemudian 2, 2, 3, 3. Berarti yang horizontal sebanyak 3, yang vertikal juga sebanyak 3, sehingga pilihan yang paling tepat adalah jawaban yang C. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Nomor 4 ini ada bentuk seperti ini. Yang warna putih ini diputar, dan yang bentuk garis-garis ini dibuat tetap ya. Ini putarannya 45 derajat searah jarum jam ya. Gambar pertama, terus kemudian gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, berarti gambar selanjutnya adalah seperti ini, yang C jawabannya. Oke, berikutnya nomor 5. Nomor 5 ini ada 5 gambar. Kita diminta untuk menentukan gambar mana yang paling berbeda. Biasanya untuk menentukan gambar yang berbeda, kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita buat putaran searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Berarti seperti ini. Nah, ini putarannya. Kalau kita amati, jaraknya ini pendek ya, ini pendek, terus kemudian panjang ya. Kalau yang bagian sini panjang dulu, baru pendek. Kalau yang sini juga panjang dulu ya, ini searah jarum jam, baru pendek. Ini juga gitu, panjang dulu, baru pendek. Ini panjang dulu, baru pendek ya. Kemungkinan yang paling berbeda adalah yang jawaban yang A, karena pendek dulu baru yang panjang, yang lebar maksudnya ya. Oke, berikutnya adalah soal nomor 6 ya. Nomor 6 ini adalah ada diketahui 5 gambar. Kita diminta untuk menentukan gambar mana yang paling berbeda ya. Sebenarnya gambar A itu sama dengan gambar B dengan cara diputar 90 derajat searah jarum jam ya. Gambar B ini sama dengan gambar Do dengan syarat diputar 90 derajat searah jarum jam ya. Gambar Do ini sama dengan gambar E diputar 90 derajat 45 derajat searah jarum jam, sehingga jawaban yang paling berbeda adalah yang C.
Ya, jadi jawaban nomor 6 ini adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah nomor 7. Nomor 7 kita amati notah yang warna hitam ya, sebanyak, kita hitung dulu banyaknya. Yang A ini ada 5 ya, ini ada 5. Terus kemudian ini ada 7 ya, ini ada 9, ini ada 8, ini ada 11 ya. Kalau kita amati semua ini adalah ganjil kecuali yang do ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang do. Ini nomor 7. Oke, selanjutnya untuk nomor 8. Untuk nomor 8 ini diketahui 5 gambar, terus kemudian kita diminta untuk menentukan gambar mana yang paling berbeda. Ya, kalau kita amati dari gambar A ini, kalau kita putar 45 derajat maka akan menjadi gambar B. Jadi gambar A ke gambar B ini merupakan perputaran. Terus kemudian dari gambar B ke gambar E ini juga sama, ini juga perputaran. Terus kemudian gambar E menuju gambar C, nah ini juga perputaran. Sedangkan gambar do ini adalah bukan perputaran ya, sehingga jawaban yang tepat adalah yang do. Selanjutnya adalah nomor 9. Nomor 9 ini diketahui 3 bilangan ganjil berurutan. Jumlahnya 159. Bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah titik-titik. Ya. Jadi 3 bilangan ganjil tersebut yang berurutan itu dapat dituliskan sebagai A, terus kemudian A plus 2, terus kemudian A plus 4. Ini adalah bilangan ganjil yang berurutan. Sehingga bisa kita tuliskan berarti A ditambah A plus 2 ditambah A plus 4 sama dengan 159. Ya. Kalau kita operasikan A ditambah A 3A, 2 ditambah 4 ya, 2 ditambah 4 ini 6, sehingga didapatkan 3A ditambah 6 sama dengan 159 ya. Sehingga 3A itu sama dengan 159 dikurangi 6, yaitu 153 ya. Sehingga A-nya 153 dibagi dengan 3, yaitu 51. A itu adalah bilangan bulat tadi yang kecil ya, yang paling kecil dari 3 bilangan tersebut. Sehingga bilangan yang lainnya bisa kita tuliskan 51, 53, dan 55 ya. Kalau 3 bilangan ganjil ini kita tambahkan, maka didapatkan 159 ya. Yang ditanyakan adalah bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut. Jadi jelas bilangan terbesarnya adalah 55. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 10. Suatu pekerjaan dikerjakan diperkirakan jika dikerjakan oleh 6 pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam. Ya. Jadi kalau 6 pekerja dapat diselesaikan dalam waktu 10 jam. Jika pekerjanya ditambah 2 orang, berarti jadi 8, maka pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu titik-titik. Ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Ya, jadi bedanya gini, kalau pekerjanya bertambah banyak, maka waktunya akan semakin singkat. Ya, itu namanya perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, berarti nanti penulisannya kita balik. Jadi 6 dibagi 8 sama dengan, yang ini kita balik, X dibagi dengan 10. Ini perbandingannya. Habis itu kita kalikan silang. Kalikan silang di sini aja. Jadi 6 dikali dengan 10 sama dengan 8 dikali dengan X. Sehingga bisa kita tuliskan X sama dengan 6 dikali 10 dibagi 8. Kita sederhanakan, dibagi 2, 4, dibagi 2, 5. Dibagi 2, 2, dibagi 2, 3. Sehingga didapatkan X-nya itu sama dengan 15 dibagi dengan 2, yaitu 7,5 ya. Artinya apa 7,5 itu? Artinya 7 jam ya, ditambah dengan setengah jam ya, 0,5. Setengah jam itu artinya 30 menit. Nah, sehingga jawaban nomor 10 ini adalah yang C. Berikutnya adalah soal nomor 11. Seorang membeli 3 buku tulis
dan 2 pensil, ia membayar 10.500. Berarti bisa kita misalkan harga buku tulis ini B, harga pensilnya P, sehingga bisa kita tuliskan 3 buku tulis ditambah 2 pensil sama dengan 10.500. Oke, selanjutnya di toko yang sama ia membeli 2 buku tulis dan 4 pensil. Berarti bisa kita tuliskan 2B ditambah 4P sama dengan 11.000 ya. Oke. Jika Adi membeli 4 buku tulis dan 4 pensil dengan uang 1 lembar 50 ribuan, berapakah kembalian uang Adi? Sehingga kita perlu mengeliminasi ini. Kalau kita mengingat-ingat adalah materi SMP kelas 2 berkaitan dengan SPLDV. Oke, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan eliminasi. Yang atas kita kali dengan 2, yang bawah kita kali dengan 1. Nah, ini hanya alternatif saja, kamu bisa juga menggunakan alternatif yang lainnya. Kenapa kok dikali 2? Nanti supaya koefisien dari P ini sama ya. Kalau dikali 2 4, dikali 1 4, jadi sama. Jadi satu baris yang atas ini kita kali dengan 2, jadi 6B ditambah 4P sama dengan 21.000. Yang bawah dikali 1 berarti tetap ya. Habis itu kita kurangkan. Nah, ini kita beri tanda pengurangan, artinya ini dikurangi. 6B dikurangi 2B sama dengan 4B. 4P dikurangi 4P sama dengan 0 ya. 21.000 dikurangi 11.000 yaitu 10.000. Sehingga didapatkan B-nya 2.500 ya. Kalau B bukunya 2.500 ya, kita substitusikan ke sini. Kita menggunakan substitusi aja ya, jadi di sini supaya lebih jelas 3B ditambah 2P sama dengan 10.500. Nah, bukunya tadi ketemu 2.500 ya. 2.500 dikali 3 berarti 7.500. Nah, ditambah 2 pensil sama dengan 10.500. Berarti 2 pensil itu sama dengan 10.500 dikurangi 7.500 yaitu 3.000. Sehingga 1 pensil itu sama dengan 1.500. Jadi jawabannya bisa kita tuliskan sehingga didapatkan satu bukunya 2.500 dan pensilnya 1.500. Di sini yang ditanyakan, jika Adi membeli 4 buku, berarti kita tuliskan 4 buku dan 4 pensil, maka didapatkan 10.000 ditambah 6.000 ya. Ini bukan 60.000 tapi 6.000, saya hapus. Oke. Jadi didapatkan 16.000. Kalau uangnya 1 lembar 50 ribuan, ya berarti 50.000 dikurangi 16.000, yaitu 34.000. Jawabannya 34.000 yang do. Selanjutnya nomor 12, sinonim dari elaborasi. Elaborasi itu merupakan penjelasan secara detail ya, atau terperinci, sehingga jawabannya adalah yang C. Nomor 13, 3,5% dari 800 adalah titik. Berarti kita tuliskan di sini 3,5% dikali 800. Persen itu artinya per 100, berarti kita tulis seperti ini. Kita sederhanakan, kita coret ya, sehingga didapatkan 3,5 dikali 8 yaitu 28. Ya, jawabannya adalah yang